Dan terima kasih kita berjumpa lagi di Sapa Kalsel Kompas TV Banjarmasin episode kali ini. Dan seperti biasa kita bahas topik-topik menarik di Sapa Kalsel. Kali ini kita bicara tentang kesehatan dan fondasi utama dalam sebuah keluarga, yaitu adalah bagaimana produktivitas keluarga itu tergantung pada bagaimana kesehatan dari masing-masing individu dalam anggota keluarga tersebut. Bicara tentang era modern saat ini, ada banyak perubahan dan juga dinamika dalam dunia kesehatan. Baik itu sisi penyakit dan juga bagaimana ilmu kedokteran menghadapinya. Kita akan bahas hal ini dengan narasumber yang telah hadir di Kompas TV Banjarmasin. Ada Dr. Dhani Indrawardana selaku Direktur Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Selamat datang di Kompas TV, Pak. Selamat datang Mas Samsul. Baik, sehat, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Ya, bicara tentang tadi seperti kita sampaikan bahwa temanya tentang kesehatan keluarga. Apa yang menjadi tantangan bagi masyarakat itu untuk menjaganya, begitu? Baik, temanya tentang kesehatan keluarga, betul, tentang kedokteran keluarga. Ini sebuah tema yang menurut saya saat ini sepertinya sangat perlu ya, betul, terutama terkait dengan pendampingan atau pola asuh di keluarga sebenarnya. Jadi cukup banyak sebenarnya kalau bicara soal tantangan. Salah satunya adalah kita banyak sekali mengalami perubahan-perubahan pola. Kalau dulu mau beli makan harus ke satu tempat, sekarang cukup dengan pencet, betul, kita udah dapet gitu. Kemudian yang kedua, literasi masyarakat sekarang juga sudah jauh lebih berkembang. Dan itu juga pastinya akan mempengaruhi, terutama kalau menurut saya pribadi sih informasi-informasi kesehatan ya, yang kadang-kala perlu diklarifikasi, perlu disaring kembali, agar kemudian informasi itu bisa bermutu, bisa berkualitas buat keluarga. Dan tantangan berikutnya kalau menurut saya juga adalah soal kesehatan mental sih, kalau menurut saya gitu. Jadi literasi-literasi yang luar biasa, informasi-informasi yang luar biasa tentunya akan berdampak dengan kesehatan seseorang, terutama soal keluarga. Dan itu kalau tidak dilakukan upaya yang baik, formasi yang baik dari sebuah keluarga, tentunya nanti akan nggak bagus dampaknya. Sekarang mungkin ayah dan ibu atau ayah dan anak komunikasinya kadang-kadang malah deketan, harus chat, yang itu kan kurang dan itu pastinya jadi tantangan tersendiri bagi kita sih sebenarnya. Berarti ada sebuah perubahan yang dialami itu paling tidak dari pola hidup, betul, dan pola bagaimana berinteraksi. Betul. Itu bagaimana sebenarnya yang paling berdampak sebenarnya yang sebenarnya harus kita soroti benar-benar gitu. Kalau saya sih lebih banyak ke mari kita tingkatkan literasi keluarga sebenarnya ya. Mencari informasi sebaik-baiknya, mencari informasi yang benar. Kemudian bonding antar keluarga itu juga masih sangat penting kalau menurut saya. Betul. Yang harusnya mohon maaf dan sekarang ini sudah terkikis kan begitu. Ada ibu atau orang tua yang nggak tahu anaknya sekarang lagi ngapain kan seperti itu. Bonding seperti itu harus benar-benar terjadi dengan baik, dan itu tadi kalau menurut saya literasi yang harus bagus begitu. Ketika ayah dengan anaknya harus berbicara, ketika kemudian dia mohon maaf nih karena pengaruh gadget, main game yang terlalu berlebihan, yang kita kadang-kadang mungkin orang tuh merasa ngasih handphone selesai masalahnya kan seperti. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang menurut saya perlu kita awasi bersama, kita harus aware lah gitu. Kita tahu sendiri bahwa salah satunya ini kan dari Rumah Sakit Idaman Banjarbaru adalah tidak hanya tentu kalau orang cuma tahu mengobati orang sakit, tapi ternyata punya banyak fungsi juga. Rumah sakit itu adalah diantaranya meningkatkan bagaimana kesehatan masyarakat. Adakah sebenarnya yang bisa dilakukan setidaknya dari rumah sakit sendiri untuk menangani kesehatan keluarga ini? Jadi sistem kesehatan di negara kita itu memang pola kesehatannya dilakukan secara berjenjang begitu ya. Jadi ada yang namanya fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian kami di rumah sakit adalah fasilitas kesehatan di tingkat lanjutan. Dan biasanya penyakit-penyakit ataupun hal-hal yang terkait dengan kesehatan keluarga biasanya diampu pertama oleh teman-teman yang dari FKTP atau kesehatan tingkat pertama tadi. Mulai dari bagaimana apabila ada penyakit-penyakit yang berhubungan dengan komunitas keluarga begitu, penularannya, kemudian bagaimana pendampingannya, kesehatan keluarga, kayak gitu juga
biasanya ditentukan atau diprogramkan oleh teman-teman di FKTP. Tapi kami di rumah sakit tentunya kalau ada hal-hal yang terkait dengan tidak bisa ditanganin di FKTP atau pastinya nanti akan larinya ke kita. Jadi mulai dari contoh misalnya kalau ada yang berhubungan dengan kesehatan mental ya, ada anak yang misalnya depresi karena sesuatu dan lain hal tidak bisa diselesaikan oleh teman-teman di puskesmas, di klinik keluarga misalnya, itu nanti larinya nanti ke kita di rumah sakit. Tentunya pola pendekatan kalau di rumah sakit agak berbeda dengan di FKTP karena kita biasanya pendekatannya kan sudah pendekatan spesialistik begitu. Nanti kalau misalnya kita mau approve sebuah penyakit begitu, kita mau menerapinya, tentunya juga semuanya pasti akan dikaji gitu. Kemudian rumah sakit juga punya peran terkait dengan wellness ya, penyakit-penyakit atau hal-hal yang berhubungan dengan gaya hidup gitu. Jadi soal pemeliharaan kesehatan, soal bagaimana orang tidak hanya berpikir ke rumah sakit untuk mengobati penyakit tapi ingin pemeliharaan kesehatan gitu. Kita juga bisa lakukan itu gitu. Jadi ya kalau menurut saya sih secara holistik rumah sakit punya peran besar terutama untuk hal-hal yang tidak bisa ditanganin di fasilitas kesehatan yang tingkat awal. Kita sadar bahwa ada beberapa yang bisa dilakukan seperti penerapan medical check up seperti itu. Nah, tapi kesadaran akan itu masih terlalu minim. Nah, seperti apa mungkin memandangnya? Kementerian Kesehatan saat ini sudah punya program sebenarnya untuk bagaimana kita mulai awal mendeteksi sesuatu terutama misalnya berhubungan dengan penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Contoh yang saya garis bawahi misalnya penyakit terkait dengan gaya hidup. Kalau di Kalsel ini kan yang paling banyak ada 2 nih yang utama. Darah tinggi, yang kedua diabetes gitu. Nah itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan pola-pola yang holistik. Programnya sudah ada Mas Samsul gitu. Bagaimana orang men-screening mulai dari awal. Oh misalnya ada anak-anak umur 12 tahun kok tiba-tiba penurunan berat badan drastis misalnya. Kok mudah berkeringat dingin misalnya. Oh ternyata dia kebiasaannya ada tuh yang suka minum nggak boleh sebut merek ya. Yang merah-merah hijau-hijau itu. Oh ternyata gula darahnya ternyata tinggi gitu. Betul. Nah gitu. Nah itu sudah ada sebenarnya. Program kita ini sudah ada, tinggal dimanfaatkan aja sebenarnya sama masyarakat gitu. Untuk kemudian bisa di screening, kemudian terdetek. Kalau misalnya bisa diselesaikan di vaskes pertama selesai, kalau enggak ya memang akhirnya larinya ke kita gitu. Nah hal-hal ini yaitu tadi perlu pendekatan-pendekatan ya, sosialisasi, dan saya pikir dengan era teknologi sekarang masyarakat kayaknya nggak sulit kok untuk mengakses itu asalkan informasinya benar ya Mas Samsul ya kan seperti itu. Itu sih Mas Samsul. Ya. Nah kita akan bahas lebih jauh setelah yang satu ini saudara. Kita akan kembali. Dan terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Kalsel Kompas TV Banjarmasin. Kita lanjutkan perbincangan kita di Sapa Kalsel, saudara. Dr. Dhani Indrawardana, Direktur Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Bagaimana sebenarnya peran-peran rumah sakit khususnya dalam pencegahan, saya bilang pencegahan dulu, pada penyakit-penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah penyakit yang sebenarnya penyakit tidak menular. Tadi kita sebut ada diabetes dan lain-lain. Itu seperti apa? Karena walaupun kita punya slogan yang selalu kita pegang, lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Nah, seperti apa perannya begitu? Saya sepakat dengan itu ya. Jadi upaya preventif, promotif itu harusnya jauh lebih besar. Betul. Harusnya juga anggaran dari pemerintah untuk itu juga harusnya lebih besar gitu. Karena dengan melakukan upaya yang bagus, itu penyakit itu benar-benar nanti akan terkontrol dengan baik gitu. Kalau di rumah sakit kita sebenarnya tidak hanya melulu berpikir untuk ngobatin pasien sebenarnya. Kita juga punya kewajiban untuk edukasi. Kita bahkan punya unit-unit khusus yang berhubungan dengan promosi kesehatan. Salah satunya kita intens juga nih Mas, untuk menyampaikan kepada halayak ramai melalui berbagai macam platform yang kita punya ya. Untuk memberikan edukasi bahwa
masyarakat tuh sebaiknya tidak hanya berpikir untuk kemudian ketika sakit dia baru berobat gitu. Ayo kita coba lakukan, pertama melakukan deteksi dulu, terutama misalnya tadi yang penyakit Mas Samsul bilang itu. Darah tinggi misalnya, gula darah gitu. Sedini mungkin, secepat mungkin kita mendeteksi. Apabila mulai sudah ada tanda-tandanya, ya marilah kita berpikir untuk gaya hidup yang baik kan, seperti itu. Dan itu kita lakukan intens melalui semua platform kita, bahkan kayak tadi pagi teman-teman saya di beberapa poli juga melakukan edukasi, menyampaikan langsung kepada masyarakat gitu. Cuma memang saya juga harus ngakuin, yaitu tadi ini kita berhubungan dengan literasi ya Mas Samsul, bahwa memang masyarakat kita ini harus terus dijejali dengan informasi yang baik, begitu, bahwa yang tadi mencegah itu tetap akan lebih baik daripada mengobati. Orang harus sedini mungkin tahu saya ini sebenarnya kadar gula darahnya kayak gimana sih gitu. Saya ini udah oke nggak sih gaya hidup saya gitu. Masa mau pergi sekitar 300 meter gitu tetap ngambil kunci sepeda motor pergi ke sana. Kenapa kok nggak jalan kaki misalnya kan, seperti itu. Hal-hal seperti itu, dan kita cukup intens kok dengan itu, memberikan edukasi, kampanye, bahkan tidak hanya melibatkan di internal tapi juga ke eksternal begitu. Oke, tadi kita akhirnya kembali pada apa yang kita soroti di awal tadi tentang pola hidup masyarakat. Pola hidup ini mengubahnya sangat sulit tentunya karena sudah menjadi habit, sudah menjadi akar dari bagaimana masyarakat itu beraktivitas setiap hari. Tapi adakah sebenarnya cara-cara yang bisa dilakukan untuk setidaknya membuat masyarakat itu sadar bahwa ini harus dibenahi? Baik, saya langsung ambil aplikasinya ya, Mas Samsul. Kayak di Rumah Sakit Idaman tuh kami punya program yang namanya Idaman Bercerita gitu. Jadi kita kemas dengan sedemikian rupa supaya bahasa-bahasa yang muncul bukan bahasa-bahasa kedokteran gitu. Dan itu menurut saya juga cukup efektif karena cukup banyak yang kemudian melihat itu, bagaimana layanan kita, bagaimana edukasi kita gitu. Kemudian kita juga punya beberapa program, contohnya kita punya ada program namanya Ujar Dokter gitu ya, memberikan pengetahuan-pengetahuan yang benar, mitos atau fakta misalnya seperti itu ya. Kadang-kadang kan kita banyak termakan itu tuh. Paling gampang cerita soal ibu hamil nggak boleh banyak makan ikan misalnya, kan padahal itu salah kan sebenarnya gitu. Ikannya ikan yang mana dulu nih kan gitu kan gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita terus sampaikan supaya itu tadi, saya sih selalu berpikir masyarakat ini harus literasinya harus baik gitu. Indeks pembangunan manusia kita itu harus baik dan wajib baik ketika kita literasinya juga baik kan begitu. Adanya gadget ini seharusnya juga harusnya membantu kita untuk dapat informasi yang pas dan tepat begitu. Jangan sampai misalnya, wah saya kalau makan ini nanti kolesterol kita akan tinggi misalnya kayak gitu, gula darah kita akan tinggi itu. Nah ini harus diluruskan, apa benar makanan tertentu ini akan mengakibatkan misalnya kenaikan kadar gula yang luar biasa misalnya seperti itu. Yang kayak gitu Mas. Jadi aplikasinya harus lebih oke supaya masyarakat literasinya juga semakin oke kan gitu. Yang kita soroti juga banyak ini terjadi dan di dewasa ini tuh semakin parah mungkin adalah kesehatan mental. Siap. Ya itu tadi bahkan di masyarakat, di kehidupan keluarga sendiri komunikasi sudah mulai berkurang. Hal ini membuat kita tidak kenal satu sama lain di anggota keluarga kita. Apa yang harus kita sadari itu atau pahami? Ya, kesehatan mental menurut saya sekarang ada sesuatu yang harus jadi perhatian kita ya. Betul. Kita ngelihat, mohon maaf, mungkin banyak juga disajikan terkait kok mudahnya orang dalam tanda kutip nih membunuh orang begitu ya. Itu kan ada hal-hal yang kadang-kadang jadi perhatian kita. Oh ternyata karena dia depresi gitu. Oh karena dia sudah punya halusinasi sehingga kemudian melakukan itu. Dan menurut saya ini harus kita perangi bersama Mas gitu. Tidak hanya kami tentunya di komunitas rumah sakit, karena kalau di rumah sakit kan kita punya dokter ahli jiwa. Kita punya seorang psikolog klinis begitu. Obat-obatan yang terkait dengan kesehatan mental pun juga luar biasa ada di tempat kita gitu. Jadi artinya sebenarnya kalau masyarakat mau kemudian mohon maaf ketika dia sudah depresi ringan misalnya, dia sudah dapat treatment gitu, akan jauh lebih baik semuanya daripada nanti sudah parah, bahkan mohon maaf
dipasung misalnya sama keluarga gitu, itu kan akan nggak bagus begitu. Yang sering stigmanya kan adalah saya kalau berobat ke dokter ahli jiwa ini berarti saya gila kan, kayak gitu ya. Hal-hal yang kayak gini nih yang menurut saya harus kita coba perbaiki. Masyarakat harus mulai paham ketika mohon maaf ada seorang ibu misalnya ngelihat anaknya kok cenderung murung, kok kemudian dia ke sekolah nggak mau, itu juga harus aware gitu. Oh ternyata anaknya males nih. Stigmanya statementnya udah gitu duluan, padahal ternyata anaknya sedang perlu ibunya untuk mendengarkan misalnya. Saya pernah dulu ketemu pasien gitu ya yang menyampaikan bahwa ternyata setelah ditelusuri anaknya cuma pengen ngobrol panjang dengan orang tuanya gitu. Hal-hal yang menurut saya remeh temeh ya kan, tidak perlu obat-obatan tertentu, tapi ternyata kemudian feedbacknya nggak bagus buat anak, dan ternyata yang diingin anaknya kan cuma itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu Mas yang perlu kita terus sampaikan ke masyarakat bahwa apabila berhubungan dengan kesehatan mental nih jatuhnya kalau nggak tertangani dengan baik akan kurang bagus, tidak hanya buat diri pribadinya, keluarganya juga akan mempengaruhi kan seperti itu. Baik, kita akan bincang lebih lanjut lagi setelah yang satu ini saudara. Kita akan kembali di Sapa Kalsel. Saudara, Anda masih di Sapa Kalsel, kita lanjutkan perbincangan kita. Dok, pemerintah Indonesia punya banyak sekali dan punya concern yang sangat kuat terhadap kesehatan masyarakatnya. Salah satunya ada beberapa yang sering menjadi isu adalah stunting seperti itu. Dan banyak lagi sebenarnya penyakit-penyakit lain. Bagaimana sebenarnya menghadapi ini dan menyukseskan apa yang sedang dituju oleh pemerintah begitu, Dok? Baik, yang pertama terkait dengan stunting. Stunting itu tujuannya adalah memperbaiki peradaban manusia ya Mas. Iya, betul. Artinya memperbaiki kualitas manusia. Jadi kita tidak hanya berpikir soal kita kalau bisa tidak punya generasi yang mohon maaf pendek atau seperti apa gitu, tapi kita benar-benar ingin tujuannya adalah menghasilkan manusia yang sehat jasmani dan rohani begitu. Harapannya supaya dia punya kualitas. Nah, kami secara institusi rumah sakit itu termasuk salah satu organ yang wajib menurut saya untuk mendukung program stunting ini, karena memang kalau dilihat tujuannya akan luar biasa nih gitu. Nah, kalau di rumah sakit kita memang sudah diwajibkan. Jadi di standar akreditasi rumah sakit itu ada program nasional yaitu stunting ini sudah dititipkan Mas di program kita. Jadi apabila kita menemui kondisi pasien yang ternyata memang secara objektif terukur dia stunting, maka kita harus wajib melakukan stimulus-stimulusnya gitu. Dan ini tentunya pastinya tidak hanya rumah sakit ya. Karena nanti kita punya program, orang tuanya nggak ngelanjutin di rumah karena sama juga bohong ya. Iya. Nutrisinya harus sekian Bu, harus sekian kalori yang masuk misalnya. Anak ini dalam umur sekian harus sudah bisa ini gitu. Kita di rumah sakit bisa mendampingi, tapi tetap peran keluarga kan pastinya harus lebih baik gitu. Makanya menurut saya ini salah satu program yang baik, dan kita di rumah sakit secara instrumen sudah terkondisikan untuk mendukung betul program ini. Memang kita tidak bicara 1, 2, 3 atau 4 tahun ya Mas ya, atau 5 tahun. Kita bicara soal jangka panjang. Apalagi ada bonus demografi 2030 ya. Itu menurut saya satu kesempatan yang tidak boleh kita lewatkan gitu. Dan menurut saya kita yang sekarang pasti akan masuk ke era itu. Jadi apapun upaya pemerintah yang pastinya baik ini harus kita dukung. Selain sumber daya manusianya, juga kita perlu tingkatkan teknologinya. Nah, bagaimana rumah sakit idaman melihat ini dan untuk mempersiapkan ini begitu? Baik. Jadi sebelum saya masuk ke situ, Kementerian Kesehatan termasuk ketika pemerintahan Bapak Prabowo ini punya sebuah skenario besar yang namanya transformasi kesehatan. Ada 6 pilar di situ, dan kami di rumah sakit masuk di salah satu pilar, yaitu tentang fasilitas kesehatan tingkat lanjut atau rujukan gitu ya. Dan programnya jujur aja itu sangat-sangat bersentuhan dengan teknologi Mas. Jadi bagaimana sentuhan-sentuhan teknologi kesehatan
itu bisa masuk. Banyak sudah contohnya. Contohnya misalnya tentang beberapa peralatan kesehatan yang contoh misalnya kateterisasi jantung yang mungkin cuma kita bisa lakukan di Banjarmasin atau mungkin harus ke Jakarta gitu. Nanti akan terdistribusi ke rumah sakit yang mungkin sifatnya lebih ke daerah. Harapannya sih nanti angka kematian pasien akibat gangguan jantung akan terminimalisir. Kemudian sekarang dikembangkan juga sistem integrasi untuk informasi manajemennya. Jadi sistem informasi manajemen atau SIM-RS itu wajib sekarang terintegrasi. Jadi Mas Samsul ketika berobat di Banjarmasin, kemudian ternyata mohon maaf nih, nggak ngedoain ya Mas Samsul ya, ternyata pas ke Jakarta sakit, berobat ke rumah sakit atau ke klinik yang sudah terintegrasi dengan sistem informasinya punyanya Kemenkes, apa yang dilakukan di Banjarmasin akan ketahuan, akan kelihatan yang di Jakarta. Jadi dokter, perawat ataupun rumah sakitnya tidak kesulitan lagi. Oh ternyata Mas Samsul profilnya seperti ini nih, udah kelihatan. Oh misalnya mohon maaf ada gangguan ini misalnya. Jadi tidak perlu asesmen ulang lagi gitu, langsung bisa tereksekusi gitu. Nah ini yang terus digali dan saya termasuk pribadi yang mendukung program ini. Kita memang harus bertransformasi yang tujuannya mutu pelayanan sebenarnya. Betul. Supaya masyarakat itu benar-benar kualitas hidupnya itu benar-benar terpelihara dengan baik lah, bahasanya seperti itu. Tips dan bagaimana sebenarnya harusnya kita menjaga kesehatan keluarga. Seperti apa yang harus kita perhatikan dan ini harus diterapkan mulai saat ini. Jika ada yang salah dibenahi, jika ada yang belum tepat kita tingkatkan. Dari baik, mungkin singkatnya begini, yang jelas mari kita bergaya hidup yang sehat. Mari kita selalu berpikir positif agar kita tidak mengalami gangguan kesehatan mental. Marilah kita istirahat yang cukup, marilah kita rutin berolahraga begitu. Dan marilah kita menggunakan fasilitas-fasilitas yang memang sudah tersedia untuk kita, agar kita mendapatkan pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan yang baik buat kita. Tolong hindari makanan-makanan yang tidak baik kita. Gitu. Saya termasuk dokter yang tidak suka melarang sebenarnya. Dok, boleh nggak dok saya makan durian? Boleh aja, tapi jangan berlebihan, kan seperti itu. Nah hal-hal seperti itu. Dok, saya olahraga kok dok. Saya setiap Sabtu pasti sepedaan nih dari Banjarmasin ke Banjarbaru gitu. Tapi 1 kali seminggu gitu ya. Tentunya akan jauh lebih bijak kalau kita olahraga rutin meskipun 30 menit setiap hari tapi kita istiqomah nih. Menjalankan dengan baik gitu. Konsisten juga. Jadi dan yang terakhir mari kita selalu di dalam keluarga khususnya untuk rutin berkomunikasi. Mungkin mohon maaf ada fase kita melepaskan gadget-gadget kita ya Mas Samsul ya. Kita ngobrol dengan anak, dengan pasangan kita. Atau mungkin yang dengan orang tua gitu. Agar kita menciptakan bonding yang baik. Saya pikir kalau misalnya bondingnya bagus, pola asuhnya bagus, insya Allah akan didapat manusia yang berkualitas, sehat, jasmani, dan rohani. Baik, gitu, Mas. Luar biasa sekali. Terima kasih dok sudah hadir di Sapa Kalsel. Kita harapkan ini menjadi langkah baik bagi masyarakat Kalsel untuk mendapatkan kesehatan yang lebih baik untuk keluarganya. Ya saudara, kita akan berjumpa lagi di Sapa Kalsel episode selanjutnya. Sampai jumpa.